Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Windriani dengan NIM 19591250 dari PGMI 5I. Di sini kakak akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina MPD. Baiklah, tugas kali ini yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Baiklah, di sini pertama kakak akan menjelaskan tentang apa itu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri bentuk permukaan alam yang bergelombang atau berbukit. Suhu lingkungan dataran tinggi merupakan suhu yang dingin. Beberapa jenis tanaman cocok tumbuh di wilayah dataran tinggi yang suhunya dingin dan kering. Baiklah, ada juga jenis-jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi. Yang pertama, stroberi. Stroberi adalah tanaman dataran tinggi yang berasal dari Amerika Utara. Buah berwarna merah merona dengan biji yang tampak dari luar ini berasa sangat manis jika dibudidayakan dengan benar. Sendiri, buah stroberi cocok ditanam di dataran tinggi. Ketinggian tanahnya diharuskan dengan minimal 1000 mdpl dengan curah hujan sekitar 600 sampai 800 mm per tahun dan dengan penyinaran matahari 9 jam per hari. Selanjutnya, tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi adalah kentang. Kentang merupakan jenis umbi batang yang memiliki banyak manfaat, termasuk sebagai bahan pokok pangan. Kentang juga cocok dibudidayakan di kebun atau halaman yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 2000 mdpl, tentunya dengan cuaca yang dingin yang suhu kurang lebih 15 sampai 22 derajat Celcius. Kamu pergi ke dataran tinggi seperti pegunungan, tentunya adik-adik akan melihat hamparan perkebunan teh selama perjalanan. Hal ini karena teh termasuk sebagai tanaman yang hidup di dataran tinggi. Tanaman teh dapat tumbuh subur di dataran tinggi dengan suhu sekitar 14 sampai 25 derajat Celcius, khususnya pada daerah-daerah dengan ketinggian 200 sampai 2000 mdpl. Selain itu, daun teh perlu memiliki media tanam yang dalam, lembab, dan mudah menyerap. Baiklah, tanaman selanjutnya yang cocok ditanam di dataran tinggi yaitu kopi. Untuk membudidayakan biji kopi yang berkualitas dan layak ekspor, suhu yang dibutuhkan adalah 16 sampai 20 derajat Celcius, sehingga ini tidak jauh berbeda dari teh. Jenis-jenis kopi bisa disesuaikan dengan lokasi pembudidayaannya. Misalnya, jika berada di lokasi lahan yang terletak di ketinggian lebih dari 800 mdpl, ini cocok untuk ditanami kopi berjenis Arabica. Sedangkan pada ketinggian 400 sampai 800 mdpl bisa ditanami kopi Robusta. Juga memiliki banyak manfaat seperti menghaluskan kulit, menghilangkan rasa kantuk, dan mencegah kanker. Ada juga manfaat dari dataran tinggi, yaitu daerah dataran tinggi di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk bidang pertanian hortikultura seperti lahan perkebunan teh, kopi, kina, atau obat untuk malaria. Ada bunga, sayuran, dan sebagainya. Selain dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, daerah dataran tinggi juga sering dimanfaatkan sebagai pilihan tempat persinggahan untuk beristirahat, sekaligus banyak dijadikan objek wisata oleh masyarakat. Daerahnya yang beriklim sejuk membuat
aktivitas dan pekerjaan penduduk di dataran tinggi cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, properti villa, hotel, dan hingga kuliner. Materi kedua yaitu tentang dataran rendah. Ayo nonton terus videonya. Baiklah, materi yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini memiliki permukaan yang rata dan polos. Di dekat-dekat pantai, dataran rendah mudah ditemukan, oleh karena itu udaranya tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki permukaan tanah lapang yang datar, landai, dan rata. Suhu lingkungan di wilayah dataran rendah yaitu normal, tidak terlalu panas seperti di wilayah pantai dan tidak terlalu dingin seperti wilayah dataran tinggi. Pada wilayah dataran rendah, sebagian besar sumber daya alam yang bisa ditemukan adalah pertanian. Tumbuhan yang hidup di wilayah dataran rendah dapat tumbuh dengan subur karena suhu lingkungan dan kondisi tanah yang baik. Dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian, perindustrian, dan pemukiman penduduk. Dengan keadaan alam yang datar dan rata akan memudahkan pembangunan tempat industri maupun pemukiman warga. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Baiklah, tanaman pertama yang hidup di dataran rendah yaitu padi. Tanaman dataran rendah pertama yang sering dijumpai dan dibutuhkan banyak orang ialah padi. Tanaman ini menghasilkan beras yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Tanaman padi ini tersebar hampir di seluruh wilayah dataran rendah di Indonesia, khususnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, hingga Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tanaman kedua yang hidup di dataran rendah yaitu kelapa. Pohon kelapa dapat tumbuh secara optimal di dataran rendah atau pada ketinggian 0 sampai 450 mdpl. Sebaliknya, jika kelapa ditanam di dataran tinggi, yakni pada ketinggian 450 sampai 1000 mdpl, kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Selain itu, kelapa juga tumbuh subur dengan curah hujan antara 1.300 sampai 2.300 mm per tahun asalkan drainase tanahnya baik. Angin juga berperan penting pada penyerbukan bunga kelapa dan transpirasi. Tanaman ini dapat tumbuh subur di atas beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu. Selanjutnya, tanaman yang hidup di dataran rendah, yaitu pisang. Tanaman pisang yang dapat berbuah sepanjang tahun ini masuk dalam daftar tanaman dataran rendah. Selain itu, proses penanamnya pun tidak membutuhkan perawatan khusus. Biasanya, pisang akan tumbuh dengan optimal dari dataran rendah hingga ketinggian 1.300 di atas permukaan laut. Pisang juga merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di semua jenis tanah. Yang selanjutnya yaitu mangga. Pohon mangga adalah salah satu tanaman dataran rendah hingga menengah dengan ketinggian berkisar 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, tanaman yang hidup di dataran rendah yaitu bunga mawar. Bunga mawar dapat tumbuh di berbagai lokasi termasuk dataran rendah. Tanaman ini sangat mudah dibudidayakan, perawatannya pun tidak terlalu rumit. Selain itu, mawar memiliki aneka ragam warna yang bisa dipilih sesuai selera. Besaran kelopak bunganya sekitar antara diameter 3-5 cm dan cocok dijadikan sebagai tanaman hias. Oke adik-adik, itulah materi dari dataran rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi ketiga yaitu tentang pantai.
Silakan disimak videonya. Oke, materi yang ketiga yaitu pantai. Pantai merupakan kawasan yang memiliki ciri lingkungan yaitu berpasir. Pantai berbatasan langsung dengan laut. Di pantai, kita dapat menemukan hewan seperti kura-kura, kepiting, udang, dan sebagainya. Tanaman yang tumbuh di pantai adalah tanaman yang memiliki akar yang berfungsi untuk beradaptasi di wilayah pasang surut air laut. Hewan-hewan dari laut dimanfaatkan untuk bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sekitar. Tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, kandungan yang terdapat dalam hewan laut bisa digunakan untuk bahan baku vitamin atau obat-obatan. Sedangkan untuk tumbuhan, masyarakat sekitar pantai memanfaatkannya untuk kesehatan dan konsumsi. Contohnya rumput laut. Sebagai tempat wisata, pantai dikenal sebagai salah satu pilihan wisatawan untuk menghabiskan waktu, berlibur dengan bersantai dan menikmati keindahan laut. Di pantai, kita juga menemukan banyak hewan laut konsumsi yang siap dinikmati dan diperjualbelikan. Pemanfaatan sumber daya alam di daerah pantai dapat memberikan mata pencarian bagi masyarakat sekitar. Habitat lautan dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal. Berdasarkan kedalaman, sama seperti penjelasan sebelumnya, ekosistem laut terbagi menjadi daerah litoral, neritik, batial, dan abisal. Sementara berdasarkan wilayah permukaannya secara horizontal dibagi menjadi 5, yaitu epipelagik, daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter, mesopelagik, daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter yang dihuni hewan seperti ikan hiu, batiopelagik, daerah lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter dihuni hewan seperti gurita. Yang kedua ada pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pasir pantai selalu terpapar sinar yang kuat dan ekosistemnya selalu terkena deburan ombak. Yang ketiga ada estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari ada ekosistem hutan mangrove dan padang lamun. Yang keempat ada terumbu karang. Di dalam laut pasti banyak sekali terumbu karang. Ekosistem ini dapat ada di laut dangkal yang jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Organisme yang hidup di sini adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Oke adik-adik, sekarang kakak akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini kakak akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke adik-adik, itulah video pembelajaran dari kakak. Jadi, inti yang bisa kita ambil adalah sumber daya alam di dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia perlu berusaha. Kegiatan tersebut disebut kegiatan ekonomi. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena sumber daya alam satu daerah dengan daerah lain tidak sama, maka kegiatan ekonomi manusia antar daerah berbeda-beda. Nah, itulah video dari kakak. Semoga dalam video ini adik-adik semua bisa mempelajarinya. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Kakak akhiri yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.